Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Bersyukur karena Yesus baik, memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar. Dan sebelumnya baiklah kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk kesempatan belajar firman, undang Roh Kudus untuk memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang perayaan Paskah. Perayaan Paskah dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Ulangan 16 ayat 11. Ulangan 16 ayat 11 bunyinya seperti ini. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Jadi berbakti kepada Tuhan. Nah adik-adik, cerita kita dimulai dari bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir. Nah, anak-anak sulung bangsa itu diselamatkan karena ada tanda darah anak domba di pintu rumah mereka. Jadi anak-anak bangsa itu selamat, dan perayaan peristiwa itu harus diperingati setiap tahun yang namanya Paskah. Dan Paskah dirayakan di Bait Suci di Yerusalem. Nah adik-adik, anak sulung itu selamat. Peristiwa ini melambangkan kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Nah, tapi adik-adik, pada masa kerajaan Yosia, pada zaman Raja Josia, bait itu sudah tertutup dan bangsa itu tidak pernah pergi lagi masuk ke dalam bait suci. Mereka sudah lupa. Bayangkan, masih ingat kita waktu Covid dulu, hampir 2 atau 3 tahun kita tidak pernah ke gereja. Lupa mereka apa yang harus dibuat. Jadi Joshua memerintahkan untuk semua orang siap-siap. Ka'bah itu dibersihkan, ya. Bait suci itu dibersihkan, orang-orang Lewi disucikan, dan semua perabotan dibersihkan. Dia membuat undangan untuk semua orang. Undangan itu dibawa melalui surat yang dibawa oleh utusan-utusan. Mari kita sekarang menyembah Allah kita yang ada di Yerusalem. Penyembahan itu dipusatkan di Yerusalem. Adik-adik, banyak orang itu merasa terharu. Mereka senang sambil menangis. Karena apa? Mereka tidak menyembah Allah lagi. Banyak orang sudah menyembah patung Baal-Baal. Oleh sebab itu mereka tidak bahagia. Tetapi mereka sekarang pergi ke Yerusalem. Seharusnya Paskah itu dirayakan 1 minggu aja. Tapi sekarang dirayakan dalam 2 minggu. Karena mereka begitu senang. Perhatikan adik-adik apa yang dibuat. Raja itu mengorbankan 2.000 ekor sapi jantan muda, 17.000 domba dan kambing. Nah, bayangkan, lebih mewah daripada apa yang dilakukan Salomo pada waktu penabisan Ka'bah pertama kali. Mereka sangat senang. Memang ada berkat di dalam menurut Tuhan. Nah adik-adik, rumusnya ini ya harus ingat. Rumus, kalau kita menyembah Allah dengan senang hati, Allah akan memberkati. Kalau kita memberikan yang terbaik, Tuhan akan memberkati. Kalau kita menyanyi bersama-sama memuji Tuhan, Tuhan juga akan memberkati kita. Hadirat Tuhan akan memenuhi hati kita dengan sukacita dan damai. Jangan lupa adik-adik, syaratnya pergilah berbakti di dalam bait suci.
saat ini kita kenal dengan gereja. Ada banyak berkat Tuhan berikan. Baiklah, kita berdoa. Jadi adik-adik, datanglah ke bait suci, datanglah ke gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Raja Josia memberikan teladan yang baik di dalam mengundang orang-orang bangsa itu untuk datang kepada Tuhan melalui penyembahan di bait suci. Biarlah kami juga dengan senang hati memberikan terbaik dari apa yang kami ada, memuji nama Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga sukacita, damai boleh menjadi bahagian kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Allah, kami berdoa, amin. Salam dari Ciater.